Hai, for those of you who don't know me, I'm MS April. Kali ini saya bakal ngajarin kalian how to modeling hanya menggunakan spline. Apa itu spline? Spline adalah salah satu tools yang sering dipakai untuk modeling. In advance banyak banget fungsi dari spline sendiri ya sebenarnya. Untuk saat ini saya pengen kita lebih fokus ke modeling, yang mana modeling adalah salah satu fundamental dari 3D ya. As a 3D artist, modeling itu udah pasti dia kuasai sebelum dia menguasai texturing, sculpting, and everything ya. Yeah. So let's jump to the topic. Yang pertama ya, kalau kalian udah masuk ke Cinema 4D seperti ini, kalian masuk ke front ya, masuk ke front sini, masuk ke front. Tulisannya ada di sini ya, ada front, right, top, and perspective. Kalian ke front agar kita dapat tampak depannya. So draw some outline ya. Outline misalnya kalau kalian mau bikin logo gitu, logo kalian as a 3D model ya. Logo kalian udah ada terus mau dibikin as a 3D model, kalian gambarin ya. Misalnya gambar maybe I could. Kita masuk ke display and then option, configure, dan setelah itu back ya, ke back. Ada di sini ada image, kalian klik 3 titik ini ya. So then mana logo saya? Oke, ini misalnya aja ya, misalnya nih. Nah, di sini dia kasih kita bayangan untuk kita gambar gitu ya. Jadi kalian masuk ke display, configure, and then ya. Terus saya di sini di transparency ya, di transparency saya kurangin mungkin sekitar 50%. 50% agar saya masih bisa kelihatan spline-nya, dan habis itu kita ke spline, oke? Spline ada di sini. Ke spline, kita gambar sesuai dengan apa yang kita mau gitu, ngikutin arsiran dari outline dari 3D kalian gitu ya. Nah, untuk spline sendiri ini jika kayak gini ya, dia kalau melengkung gini kan kita nggak mau ya, kita mau ngikutin kan. So klik shift, terus tahan dan drag ke sini. Diam. Nah, setelah itu lagi arsir lagi, buat di sini lagi, klik sekali aja ya. Dan kalau misalnya mau munculin untuk dia agak melengkung seperti ini, kita klik sambil tarik. Yep. Nah, kalau misalnya saya kasih ke sini lagi, sudah pasti dia melengkung ya. Nah, bagaimana caranya? Klik shift, tahan, tarik ke sini lagi. Kalau misalnya udah punya basic Photoshop, sudah pasti bisa lah ya. Tarik lagi. Sorry kalau kurang rapi ya, karena saya pasti ini nih bakal cepet sih. Alright. And ini spline saya namain M karena di atas. Oke. Kita bikin spline yang baru dan drag dari sini lagi ya. Dibikin spline baru, pastiin di bagian layernya ini ada 2 ya, jadi terpisah sama yang M-nya. Setelah itu kita gambar ya, yang sebisanya aja lah. Oke. Nah, di sini kan ada lubangnya ya. Jadi kayak kita mau dia subtract di sini nih kosong gitu. Saya gambar yang baru lagi. Di sini saya tulis misalnya D. And then buat baru lagi ya, buat spline yang baru lagi. Dan sini lagi. Oke. And
Oke. Kita kembali ke perspektif ya. So, langkah selanjutnya adalah kalian masuk ke sini di samping spline ya. Kalian memilih extrude. And kita lihat hasilnya, dan drag spline-nya di drag masuk ke dalam sini ya. Pastinya. Sorry. Dia langsung berbentuk di sini. Kita masuk ke extrude, terus di sini 20 cm, dia ke sumbu Z. Kita maybe tambahin ke 50 ya, biar rada tebal gitu. Nah, oke. Setelah itu subtract sub D, nah saya tulis itu ya. Kita ambil lagi dan pilih extrude. Kita masukin lagi. Oke, masukin lagi kayak gitu ya. Pilih 50. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini bahwa jika saya matiin ini, dia di sini nggak ada potongan ya. Padahal sudah seharusnya di sini ada potongan gitu. Ada potongan di D-nya gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita drag lagi ya. Drag yang baru lagi, extrude ya. Kita masukin sub D. Once dia udah masuk kayak gini, otomatis kan sama halnya kayak yang sebelumnya ya. Kita naikin lagi angkanya di sekitar 60. Dia sedikit keluar, kita ke sini dulu ke perspective right. Majuin dikit. Dan kita pilih yang namanya, masuk ke sini, pilih namanya ball. Ya, pilih namanya ball dan masukin. Di sini kita tulis M. Ini D dan ini D sub. Kita masukin D dulu ke ball dan setelah itu masukin D subtract. Jadi ini fungsinya ball ini kayak semacam subtract apa namanya? What the fuck, bro? Ini kayaknya harus cepet-cepet deh. Tutorial kayak gini nggak bisa lama nih. Oke. Dia semacam subtract. Kalau misalnya kalian biasa sering pakai After Effects, kalau misalnya yang sering pakai Illustrator, kalian pasti tahu namanya Pathfinder ya. Dia fungsinya kayak gini. Oke. Lanjut. Nah, ini udah bisa kita bilang sebagai modeling ya, modeling yang sangat cepat gitu. Dan setelah itu kita hapus dulu. Jangan dihapus. Kita masukin ke satu grup ya. Kita namain satu grup. Oke, ini salah satu tools ya. Kalau saya rekap, tadi kita hanya menggunakan spline, terus extrude, dan kita menggunakan ball gitu ya. Namanya extrude. Dan setelah itu lagi kita masuk ke tahap selanjutnya, masih tetap menggunakan spline untuk modeling ya. Di sini saya hapus dulu. Where's the configure? Oke. Misalnya kita mau bikin gelas ya, kita mau bikin gelas or piring lah ya, whatever. Apa deh? Oke. Kita ambil bagian shape-nya doang, shape-nya piring ya. Kalau piring kan atau what should I say? Gelas kan bentuknya gini ya. Ya, dia bentuknya gini. Kita ambil intersection-nya sebelah doang atau sebelah sini or sebelah sini doang. Two point enough. Ya. Yeah. Yep. Oke, kita ambil kayak gini doang. Dan setelah ini, kalau kalian misalnya mau bikin gelas, gampang banget ya. Tinggal kalian pilih ke sini lagi ya. Tadi kan kita menggunakan extrude, sekarang kita menggunakan latte ya. I don't know how to spell it, tapi namanya latte, L-A-T gitu. Kita langsung masukin aja ke sini. Udah deh, jadi deh. Kalau misalnya kalian pingin, wah ini kurang tebel nih ininya, apa namanya, bentukannya gitu.
dia tipis banget ya, dia tipis banget gitu. Kalian bisa masuk ke simulate ya, pilih cloud dan alternate, pilih cloud surface. Ke simulate, cloud and cloud surface. Di sini masuk ke object ya, masuk ke object dan pilih thickness-nya, dinaikin ke maybe 3 enough or 5 maybe. Yep. Dan selain itu juga kalian bisa merubah bentuknya gitu. Jadi kalian don't worry, jangan takut sampai wah kalau udah jadi kayak gini nggak bisa merubah bentuknya. Bisa, tetap masih bisa. Saya matiin dulu semuanya. Saya matiin latte, saya matiin cloud surface, saya ke spline lagi dan masuk ke toolsnya. Dan saya milih, misalnya saya mau bikin bentuknya rada aneh gitu ya, gelas gitu. Kayak gini misalnya. Shape-nya bentuknya seperti itu dan dia bakal jadinya seperti ini gitu. Nah ini kalau misalnya lifetime juga bisa ya, seperti itu. Kalau misalnya untuk berbentuk lingkaran, apapun yang berbentuk lingkaran geometrinya, kalian bisa menggunakan latte sebagai pilihan untuk modeling gitu. Nah satu lagi mungkin ya yang sering saya pakai di sini saya tulis dulu. Weight, no, and extrude. Tadi udah belajar extrude, terus juga latte ya, latte. Satu lagi deh biar enak. Di modeling ini juga kalian bisa tentunya kita pakai spline dulu ya. Kita pilih spline, kita ke dari tadi saya di front, saya menggunakan front. Coba kita menggunakan right ya. Di sini saya pilih di sini, and saya gambar lagi bentuknya. Pilih sini lagi. Yap. Nah, itu kenapa? Ini kenapa saya rasa Cinema 4D adalah salah satu aplikasi yang sangat-sangat versatile. Kenapa? Ya kalian masih bisa rigging di sini juga. Of course, memang rigging atau build karakter di sini kurang bagus ya. But untuk buat hal lain kayak motion graphic dan lain-lain, saya saranin kalian belajar Cinema 4D. Tentunya pasti Blender lebih apa ya namanya, Blender komunitasnya lebih gede di Indonesia. Misalnya kita berbicara lebih ringkas, Cinema 4D adalah salah satu aplikasi yang saya rasa ringkas banget gitu loh. Jadi ini yang saya suka. Kenapa? Karena misalnya dari sini kita buat spline ya. Kita buat spline seperti ini. Kita ke weight. Nah, saya klik Control dan tarik lagi ke sini biar jadi kita copy spline-nya. Dari kita copy spline-nya seperti ini, kita menggunakan loft. Jadi loft ini gimana ya? How do I explain? Karena rada susah juga. Jadi loft itu kalau misalnya tadi bentukannya geometrinya tuh bulat, kita bisa menggunakan latte. Loft ini dia jadinya seperti ketika saya masukin seperti ini dan saya masukin lagi, nah dia jadinya seperti dia ngambil dari poin pertama dan poin kedua, dia bakal mensimulasikan itu sebagai salah satu bentuk gitu. Nah itu fungsi dari latte, dari loft ya. Rada susah juga untuk menjelaskan ya, tapi I think you got the point. Nah sama seperti latte tadi juga, tadi ya. Kita bisa lihat di sini sangat tipis banget. Kalian bisa menggunakan simulate, cloud, and alternate sambil klik cloud. Ya. Dan thickness-nya kita naikin di angka 5. Subdivision node aja. Ini COVID kali ini anjing. Nah, kalau udah kayak gini,
Kan kita nggak perlu capek-capek lagi untuk membuat studio ini. Saya membuat kayak studio cyclorama gitu. Jadi kalian bisa misalnya mau bikin, kita gabungin deh. Saya latte tadi misalnya kita masukin, dan misalnya mau jadi objek untuk foto misalnya kan, tinggal kalian gedein aja seperti ini. Dan pilih kamera misalnya. Milimeternya saya naikin sekitar 80 maybe. Dan ya, kalian, dan saya menggunakan misalnya glossy material ya. Ini saya masukkan ke sini, dan terus lagi diffuse, and then saya masukkan ke sini lagi, and then saya pilih warna, maybe warna ini, and glossy-nya saya warna masukkan ke sini, and then specular maybe, dan kita lihat hasilnya. Oh iya, saya belum masukin lighting. Saya masukin lighting juga, and then ini perspektif penting banget ya. Nah, ini kenapa perspektif tuh penting banget, karena kita nggak mungkin kan mau ngerubah perspektif kita nggak mungkin mau lihat ganggu kameranya lagi. Mungkin next time saya bakal bikin satu video sendiri tentang lighting sama kamera kali ya. Tapi untuk hari ini modeling dulu. Untuk kali ini modeling dulu. Saya kurangi powernya, and saya copy lagi. I don't know what the reason is. So, oh iya, tadi logo kita bikin juga ya. Kita naikin logo di sini, maybe, and masuk ke sini lagi, ya. Tempatin yang sebagusnya aja gitu, maybe, I don't know. Majuin dikit. So, ya, mungkin seperti itu aja ya. Sekarang saat ini mungkin tinggal di kayak warna merah kurang juga sih, kenapa sih? Dari sini aja kalian udah bisa bikin objek dengan hal yang sangat simple, dengan fitur-fitur yang udah ada di Cinema 4D gitu. Jadi nggak perlu modeling dari awal lagi ya, nggak melulu seperti itu ya. Dengan adanya latte, dengan adanya love, dengan adanya extrude, dari tiga ini aja tuh kalian udah bisa belajar modeling. Untuk awal aja itu udah bagus banget kalau misalnya kalian udah tahu seperti ini. Next time misalnya kalau udah menguasai ini, kita bakal belajar lagi tentang sculpt ya.